Halo, 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 halo. Kita jumpa lagi dalam lanjutan ke Gunung Ringgit ya. Dari part 1 yang sampai ke Pertapaan Indro Kilo. Nah, bagi yang belum mengikuti bisa lihat di part 1-nya. Di pojok, linknya ada di kanan atas Anda ini. Nah, tuh. Nah, sekarang kita menuju ke, ini juga ada di Eyang Suprabawati kemarin. Tadi kok kemarin. Sebelahnya ini ada penampungan air hujan juga, ada info ketinggian mungkin ya ini T1 ini. Nah, untuk jalurnya ke sini Bismillahirrahmanirrahim menuju ke Ringgit. Oke, saya skip dulu terap-terapan seperti ini ya. Dari Padepokan Indro Kilo jalannya seperti ini, landai sebentar terus nanjak di tikungan itu. Ini hutan, suara-suara burung-burung. Nah, 5 menit, nggak sampai 5 menit lah dari Padepokan tadi jalan gitu. Kita ada tempat lapang seperti gini. Yang dibilang bapaknya tadi itu adalah percabangan. Di sini ada percabangan, ada tulisan Puncak Ringgit. Nih, itu ada Puncak Ringgit. Belok ke arah kanan, masuk ke hutan itu. Itu juga ada panahnya lagi juga. Dari Naga Peksi Wilawatikta MT Ringgit kita ke sana. Ini ada opsi lain yang jalan lurus terus ini. Itu adalah ke sumber Gua Gambir sama Candi Laras kata bapaknya. Juga bisa untuk ke Ringgit tapi agak ketemunya sama sih. Cuma kayaknya lebih dekat lewat sini. Ketemu di savananya. Oke. Kita akan belok ke arah sana. Sini. Oke, siap. Jalannya seperti ini. Rumbuk sekali. Hais. Akar-akar buat pijakan. Karena ini jalan air turun itu. Halo, itu. Seperti itu ke atasnya. Oke. 8 menit dari percabangan tadi, persimpangan tadi di bawah tadi itu, dan masuk ke mana semak-semak rumput-rumput tanjakan sumbu-sumbu itu. Kita udah keluar masuk ke area ilalang-ilalang seperti ini. Tadi kita dari situ menuju area terbuka, dan kedepannya adalah seperti itu. Itu kita mau naik ke atas sana. Itu nanjakannya di tengah padang ilalang seperti kayak gini. Oke, siap yo, pelan-pelan aja. Saya videokan kalau sudah ada perubahan lagi nanti. Siap. Jalannya nanjak tidak ampun lor. Nggak tahu sudah 45 derajat lebih ini. Menerobos kiri kanan alang-alang seperti gini. Dan itu puncaknya di sana, pucuknya bukit yang ini maksudnya. Kita di belakang seperti itu. Ada. Seperti itu. Bawah. Nah, kita masih mau naik ke sana. Ini saluran air, hati-hati kalau hujan ya bahaya di sini. Ini tanjakannya seperti gini, menerobos semak-semak. Oke, sip. Nah, kita sudah jauh lebih tinggi. Dari ketinggian sini kita bisa kelihatan itu ada atap seng dari Pertapaan Indro Kilo tadi. Jauh di bawah itu ada kelihatan juga di kamera nggak kelihatan ya. Warung Ondorati tadi. Oh, di bawah sudah seperti kayak gitu. Nah, itu kita masih ke atas sana. Seperti itu. Masih nanjak di tengah padang rumput ilalang kayak gini nanjak. Dan untungnya di sini ada penunjuk arahnya. Guide-nya itu kita dikasih teman-teman ngasih tanda ada botol air mineral seperti ini ditancapkan di batang-batang seperti ini untuk menunjukkan arah. Oke, lanjut lagi. 3 menit dari Padepokan Indro Kilo di bawah sana tadi itu. Jalannya luar biasa, lur panas. Nanjak di tengah padang rumput
ini tanjakannya sudah pakai gigi 1 terus pokoknya 45 derajat. Kita sapukan view sekeliling seperti ini. Wow. Terus nah kita nanti masih mau naik ke sana. Tuh kayaknya ringgit di sana, arah ke sana. Ini kebetulan ada tempat agak enak, ada pohon yang masih ada daunnya buat berteduh. Ini yang sering terbakar di Gunung Ringgit itu dari Sidoarjo kelihatan tuh ya. Ini ada pohon, bawahnya enak, ada tempat dirobohkan sama teman-teman mungkin buat istirahat. Saya istirahat panas sih lur. Ini sampai jam 11 siang. Seperti kayak gini. Terbuka nih pas ada pohon cemara. Ini terbakar, ini bekasnya. Batangnya masih berwarna hitam kayak areng itu, tapi masih hidup, ini hijau. Daunnya masih warna hijau, dalamnya masih hidup, berarti yang terbakar luarnya aja. Saya tak istirahat dulu ya. Panas dan ngiyup. Oke, bentar. Istirahat dulu. Mumpung nemu spot agak teduh seperti ini. Itu puncaknya masih di sana. Sana itu. Mantap. Gunung Ringgit. Sip. Oke, jam 11. Tadi setelah kita beristirahat di pohon tadi yang sana itu, di bawah itu yang teduh, kita teruskan naik lewat situ tanjakannya, ya ampun, tanpa ampun. Terus ini ada agak datar, tanah agak datar. Di situ ada tanda botol. Nah ini agak longgar buat istirahat mungkin sama teman-teman. Sini tuh view sekeliling, jalurnya masih ke sana, ke atas itu. Nah sampai sana itu mungkin Gunung Ringgitnya. Oke, sabar. Melewati sabana ilalang yang luas, terbuka, ada sedikit pohon cemara di beberapa. Pinus atau cemara ini ya? Cemara mungkin ya. Hampir sama sih. Oke, lanjut. Kita memasuki daerah padang ilalang, tapi mulai ada tanaman suplir ya, paku-pakuan seperti gini. Pakis atau suplir ini? Nah, seperti ini. Alhamdulillah agak mulai mendung. Nah di sini ini kayaknya adalah percabangan pertemuan dari jalur yang dari Gua Gambir atau Candi Laras yang dibilang bapaknya tadi. Kalau kita tadi kan dari sini itu ada tanda pohon apa namanya, botol itu di situ. Nah di sini ada juga ada botol. Terus naik ke sana, ke arah Ringgitnya di sana ada botol di situ itu. Nah tapi di sini juga ada botol lagi, area sini yang ke kanan tadi itu, ke bawah itu. Nah itu juga ada jalur yang ke bawah, itu mungkin penanda dari jalur yang Candi Laras atau Gua Gambir, ada 2. Jadi kalau turun, kalau ingin lewat jalan yang sama ya harusnya lewat yang sebelah kiri yang ini, ke sini tadi, ke arah ke saya berangkat tadi sana. Ini kayaknya percabangan di sini, bergabungnya jalur dari Gua Gambir sama Candi Laras. Oke, kita masih mau ke sana. Di atas puncak kabut mulai turun. Meskipun masih pewanas seperti kayak gini, puncaknya sudah mulai ada kabut. Oke, moga-moga masih cukup bagus. Tuh, masih di sana di atas. Ini kalau pengen lihat treknya, saluran air seperti kayak gini, pelentong-pelentong seperti kayak gini, itu trapnya. Dan kita kalau jejak gini tuh, kaki depan di situ, belakang, aduh, bawah itu seperti itu. Ini jalurnya, treknya seperti kayak gini, jalan air ini. Loh, kalau hujan ya licin dan barengan sama air turun. Seperti itu. Cuaca mulai agak tertutup mendung, agak ayub sedikit. Ini ada pohon tanaman paku atau pakis atau suplir ini ya. Oke, kita skip lagi. Tepat 2,5 jam dari Padepokan Indrokilo. Ini 11.30. Saya terdengar suara adzan duhur di bawah. Saya berhenti dulu.
tepat di jalur air seperti kayak gini tuh. Tuh ada botol, ini ada botol. Terus masih naik ke atas sono itu. Lah itu. Lihat. Ya ada seperti gitu. Jalurnya naik seperti gitu dulu. Tuh. Istirahat dulu ya, masih nunggu adzan. Duhurnya selesai dari bawah, saya terdengar suara adzan duhur 11.30. Masih 2 jam jam 10, 1 jam setengah dari Padepokan Indrokilo. Oke, istirahat dulu sebentar. Nah, selepas istirahat tadi ada terdengar suara adzan duhur. Kita teruskan ya, naik ke atas. Nah, di sini lihatin ini loh, treknya seperti kayak gini. Depan saya itu kayak gini. Jadi kalau mau napak itu kakinya ya harus kewangkang gini. Yang bawah di situ kayak gini nih. Nah, ini perlunya kita bawa trekking pole. Ini trekking pole saya. Trekking pole-nya ini untuk nahan di bawah ini. Nahan gini supaya kita nggak keprosot ke belakang lagi. Nah, ini buat tahanan gini. Kita kaki di depan gini. Nah, ini buat nahan. Harus naik gini. Kalau nggak bawa trekking pole agak susah dulu untuk menjaga keseimbangan. Jalurnya seperti kayak gini, masih terus. Wah, itu masih ke atas. Oke, dan jangan lupa air. Di sini nggak ada sumber airnya. Harus bawa dari bawah. Oke. Lanjut. Jam 12 lebih 10. Kita sudah semakin tinggi. Itu sebelah kanan kita ada gugusan juga naik. Itu kayaknya jalur dari Gumandar ya, dari sebelah kanan juga bisa menuju ke Ringgit di atas. Ini jalurnya itu masih depan itu ada botol-botol itu dan botol-botol sampai ke atas sana. Itu masih kurang beberapa itu. Di sebelah kiri kita sudah ada tampak beberapa pohon apa ini, pakis apa ini juga. Sepintas beberapa kali juga udah mulai lewat kabutnya. Moga-moga tinggal sedikit lagi. Wih, non stop loh dihajar. Tanjakan terus dari bawah tadi tuh nggak ada ampun. Terbuka terus jalurnya. Oke, lanjut. Melihat lur, kabutnya mulai turun dari jam 12 lebih 17. Masih tengah hari, tapi sudah gelap di atas. Saya istirahat dulu, sambruk kan ini ranselnya. Di bawah juga sudah samping gelap juga. Padahal masih jam 12 lebih 17 menit. Sik, makan roti dulu buat tenaga. Tuh kabutnya. Tepat jam 13 atau jam 1 siang. Ini kayaknya saya sudah sampai mendekati di akhir dari tanjakan ini Semak Ilalang ini. Nah, karena apa? Tandanya di sini kita sudah mau beralih ke area ini tanaman pinus itu cemara, mendekati area puncak. Itu sudah di depan kita itu. Puncaknya mungkin masih di sebelah sana, agak belok nyerong ke sana itu. Masih tinggi juga ini naiknya. Tapi paling enggak sudah tidak terbuka panas seperti kayak gini nih. Ini belukarnya berakhir di depan sini. Ini peralihan. Bawah ini sekali kabut lewat seperti kayak gini. Nah, itu. Oke. Tetap semangat. Lanjut. Lumayan agak adem setelah memasuki area pohon pinus cemara, meskipun tanjakannya podo ae lur. Coba agak teduh dan ini kabut mulai berseliwer-seliwer, kadang lewat kadang hilang seperti ini. Jalurnya malah berobos lagi seperti gini, semak-semak lagi, tapi sudah di bawah pohon. Aduh, ini harus ini, aduh pleset, licin lur. Seperti gini. Lebat sekali. Tuh sana. Tak napas dulu ya. Yang tanjakannya seperti gini, memasuki di area pohon cemara atau pinus ini.
Ya masih nanjak iki lho. Loh. Aduh. Ya. Ini namanya, tuh, kalau ke ringgit itu summitnya dimulai dari, tuh kecantol. Summitnya dimulai dari Padepokan langsung. Oke, tak skip dulu ya. Masih di tanjakan area hutan pinus di Cemara, kita akhirnya ketemu rambu-rambu penunjuk arah ini, puncak ringgitnya ke sana. Nih, puncak ringgit betul ke sana. Ya betul lah, kemana lagi? Cuman satu jalur tadi aja. Nah ini, aduh, licinnya. Sekarang tanahnya bukan lagi keras, tapi dia gembur, agak basah sehingga agak licin dan susah dipijak. Ini ada rambu-rambu atau tanda-tanda. Masih naik ke atas itu lur. Ke sana itu. Masih ada juga botol yang banyak untuk tanda jalur. Awas, kepleset. Biasa tak fokus dulu ya, ini treknya agak gembur. Kalau dipinjak meleset. Oke. Sebelum kabutnya semakin tebal. Jam 13.30 kita tidak tahu nih sampai di semacam Punggungan Naga ya, agak kecil menyempit, kiri kanan adalah jurang dan udah bisa lihat suasananya berkabut seperti gini. Jam 13.30 kabut seperti ini. Wow, keliling dan di bawah kayak gitu. Sekarang campur tanamannya antara rumput ilalang dengan alang-alang dengan pakis atau suplir ya. Tanaman paku ini licin sekali. Oke, saya fokus dulu untuk menyelesaikan trek di sini. Oke, lanjut. Akhirnya kita sampai di Punggungan Naga, pinus-pinus seperti kayak gini. Tadi dari sana tadi kita dari bawah itu masih belum sampai di puncak, kurang sedikit katanya. Saya istirahat dulu, napas dulu. Seperti kayak gini viewnya sekitar dari belakang itu, kabutnya seperti kayak gitu, meskipun ini masih setengah 2. Oke, tak viewkan ke depan ya. Siap. Nah ini setelah sekian lama tadi nanjak tiada habisnya, tidak ada ampun, landai sedikit pun tidak ada. Ini ada bonus sedikit agak landai di Punggungan Naga seperti kayak gini nih. Samping kanan seperti gitu, samping kiri seperti gitu berkabut. Nah ini kita di tengah-tengah Punggungan Naga, tengah-tengah ini. Nah seperti itu. Nggak tahu masih ke sana kayaknya puncaknya itu. Agak landai sedikit, agak landai loh ya, agak ini. Tapi ya gradasi nanjak dikit-dikit. Itu masih ke sana. Mungkin di sana, mungkin sana itu. Oke, kita teruskan pelan-pelan ya. Saat teko-teko nih. Keren sekali viewnya. Ini beberapa pinus atau cemara terbakar ya. Yang bagian bawah semuanya gelap, terbakar hitam semua kayak arang gitu. Meskipun ya masih hidup, itu masih ada pohon-pohon, daun-daunnya. Tapi di bawah adalah terbakar. Ini yang sering kejadian kalau setiap bulan kemarau atau musim kemarau, ada kebakaran hutan di lereng Arjuna, di Gunung Ringgit ya, di sini nih yang kobong. Oke, skip dulu ya. Tak fokus ke menyelesaikan ini Punggungan Naga dulu. Yuk. Berhenti dulu sebentar. Di Punggungan Naga ini ada tempat agak terbuka di antara dua pepohonan cemara atau pinus yang terbakar ini. Kita lanjut dan kayaknya gongnya itu adalah di situ.
Puncak Ringgit itu tanjakan terakhir bukit itu. Nah, di sebelah kiri kita itu ada tanda Puncak Ringgit kanan. Mestinya yaitu tinggal satu lagi tanjakan ini. Tanjakan pamungkas. Ini summitnya summit. Setelah tadi summit dari Indrogilo lewat apa namanya ke tanjakan alang-alang yang tiada henti tadi. Ini sekarang kita harus summit ke situ. Puncak Ringgitnya di sana. Bismillah yo. Udah semakin kabut seperti gitu. Kiri kanan. Nah, ini sudah saya lihat di Strava sudah 2200. Berarti kita sudah di atasnya Penanggungan, lebih tinggi dari Penanggungan. Penanggungan 1653. Di titik ini aja kita sudah 2200 sekian. Sedangkan di Puncak Ringgit itu di map adalah 2400 sekian, 60 atau sekian. Oke, pelan-pelan ya. Di sisa-sisa tenaga. Seperti gitu gambarannya. Yo, treknya seperti gitu. Saya tak fokus untuk anu aja ya, untuk apa namanya? Ini menyelesaikan treknya. Jangan khawatir, ada botol-botol ini masih ada. Nah, itu botol. Naik ke sana. Oke. Bismillah, semoga kuat. Biasa. Dan luar biasa nih tanjakan terakhir summit ke Puncak Ringgit ini. Waduh, ampun. Tanjakannya deder. Lebih parah daripada tanjakan di rumput-rumput tadi. Dan kabar baiknya alhamdulillah puncaknya sudah kelihatan benderanya. Andi mau, iki sik. Alhamdulillah, moga-moga sampai di sana. Itu di sini. Ini. Ini kencengan ini ada bendera. Di situ ada bendera merah putihnya. Di situ puncaknya di arah situ. Jadi masih naik ini dulu, belok kanan ke sana. Dan itu mestinya ketemu dari jalur pendakian Ringgit lewat sana, dari Gumandar yang sana itu. Arah Jendela Langit. Pamitra Bikepark itu di situ. Ternyata itu puncaknya Ringgit nanti di sana. Kita masih naik ini dulu ke kiri, terus ke sana ini. Oke, bismillah. Malah sudah tampak 3 bendera sekarang, mumpung tidak begitu kabut. Kelihatan ada 3 bendera, 1 merah putih, 1, 2, 3. Nah, ada yang berkibar itu di situ. Oke. Dan jam tepat menunjukkan 14.30. Allahu Akbar. Kita sampai di puncak Ringgit sebelah sana itu. Dan ternyata di depan kita itu langsung Allahu Akbar, savana. Atau ini Lembah Kidang itu ya. Nanti tak ceknya dulu ya, nanti tak komen waktu di upload. Depan ini sudah savana, Lembah Kidang mungkin. Karena depan itu adalah itu Welirang. Yang itu adalah Arjuna. Mana geser sedikit. View-nya dari sini. Wow. Itu Arjuna, tertutup kabut sedikit. Sini. Ini Welirangnya. Ini Lembah Kidang mungkin ya, atau mungkin savana, nggak tahu lah. Keren sekali view-nya. Oke, kita tuntaskan dulu ke puncak Ringgitnya ya. Nih, tinggal sedikit. Itu benderanya, ada 3 bendera di situ. Wow, view-nya luar biasa. Dia menghadap ke lembah atau savana itu. Gue tanyakan ke Mas Yono, apakah itu Lembah Kidang? Karena menurut infonya bisa dari puncak Ringgit ini, jalur Ringgit ini melalui Lembah Kidang terus ke Welirang atau Arjuna. Tapi nggak tahu itu jalur terlarang apa enggak. Barangkali itu jalur konservasi Lembah Kidang. Nih, assalamualaikum. Akhirnya sampai di puncak
Ringgit. Allahu Akbar. Sayangnya kok kotor ya. Ininya banyak sampah. Tak bersihkan nanti kalau tak bawain turun. Ya Allah. Makanan. Kita screen dulu ya. View-nya seperti apa. Waduh, jangan nyampah porek. Ada puncak Ringgit 2479 mdpl Wilis H3. Nah ini turun ke sana kan ke arah itu lembah tadi, savana tadi sana. Mungkin jalur yang dimasuk Mas Yono tadi untuk nembus ke Arjuna Welirang. Oke, sebentar kita lihat dulu. Di sini ada, nah ini puncaknya MT Ringgit 2477 mdpl di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan bendera pun udah orek. Ya Allah, ini siapa nih? MABRA 412 Lamongan. Waduh, apa-apaan ini? Aksi vandalisme masih banyak di sini. Oke, dari puncak Ringgit, Gunung Ringgit 2477. Jadi tepat jam 14.30 setengah 3 ya. Dari pertapaan Indrokilo berarti 4,5 jam. Jalan nyantai, view-nya seperti ini. Moga-moga nggak ada kabut, bisa menikmati view. Oke, kita akan masak-masak sebentar. Haus dan lapar. Oke, mungkin kita akhir dari sini dulu ya. Dari sekian dulu dari pendakian Ringgit, Gunung Ringgit melalui pertapaan Indrokilo. Sampai jumpa.